Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa diremehkan atau bahkan dihina oleh orang yang dekat dengan orang yang kamu sayang? Nah, aku punya cerita nyata yang penuh perjuangan dan inspirasi. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan motivasi lainnya. Ya, aku nggak akan pernah melupakan hari itu. Hari ketika aku diperkenalkan kepada ibu pacarku. Awalnya aku sudah membayangkan semuanya akan berjalan lancar. Dengan senyum ramah dan ucapan selamat datang yang hangat, aku sudah siap membawa bunga sebagai tanda penghormatan, sudah membayangkan obrolan ringan yang menyenangkan, dan berharap bisa mendapatkan restu dari beliau. Tapi semua harapanku itu seketika runtuh begitu aku melihat ekspresi wajah ibu pacarku. Matanya menatapku dengan penuh keraguan dan sikapnya yang dingin seperti memeriksa apakah aku pantas untuk anaknya. Saat dia mulai berbicara, aku seperti disambar petir. "Kamu siapa? Kayaknya nggak cocok sama anakku," ucapnya dengan nada yang penuh keraguan dan sedikit hinaan terselubung. Kata-katanya menusuk hati. Aku yang tadinya sudah berusaha tampil percaya diri, mendadak berubah menjadi sosok yang kecil dan tak berdaya. Rasanya seperti seluruh usaha dan perjuanganku selama ini tidak pernah dihargai. Aku diam saja, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dada, tapi air mata hampir saja jatuh. Di saat itu aku benar-benar merasa terhina dan tak diinginkan. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan hati yang berat dan penuh tanda tanya. Kenapa aku harus diperlakukan seperti itu? Apa aku memang salah? Atau memang aku tak pantas berada di sisi anaknya? Rasanya seperti dunia ini menutup pintu untukku. Aku bahkan sampai berpikir apakah harus menyerah dan mundur dari hubungan ini. Tapi saat aku termenung sendirian, aku ingat kembali alasan aku jatuh cinta pada pacarku. Dia bukan hanya sekadar kekasih biasa, tapi sosok yang membuatku merasa berarti, yang selalu membuatku percaya bahwa aku bisa lebih baik. Aku tak mau menyerah hanya karena hinaan dari seorang ibu yang belum mengenalku dengan benar. Aku sadar, untuk membuktikan siapa diriku, aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku harus berubah dan menunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada restu yang entah kapan akan datang itu. Aku memutuskan untuk mencari jalan baru. Jalan yang bisa mengubah hidupku dari bawah ke atas. Aku berpikir keras, mencoba mencari peluang yang bisa membuat hidupku lebih baik, tanpa harus terus-terusan tergantung pada orang lain. Saat itu, pilihan jadi tenaga kerja wanita, TKW, ke Arab Saudi muncul sebagai opsi yang cukup masuk akal meskipun berat. Aku tahu, pergi ke negeri orang bukan hal mudah. Jauh dari keluarga, jauh dari cinta, dan menghadapi tantangan baru yang mungkin tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun aku merasa inilah kesempatan yang harus kuambil. Aku nekat, karena aku yakin hanya dengan kerja keras dan ketekunan aku bisa membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan atau diremehkan. Aku ingin mengubah nasib, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan pada ibu pacarku dan semua orang yang meremehkanku bahwa aku bisa sukses. Keputusan itu bukan tanpa perjuangan. Aku harus melewati banyak proses. Dari pelatihan bahasa Arab yang sulitku mengerti, tes kesehatan yang membuatku deg-degan, hingga persiapan mental yang kadang membuatku ragu. Tapi aku selalu ingat satu hal, aku harus kuat. Aku harus bertahan. Pikiranku seringkali melayang ke rumah, ke kampung halaman yang jauh, ke wajah pacarku yang mungkin sedang menunggu kabar dariku. Aku juga ingat hinaan ibu pacarku yang terus terngiang di kepala, dan itu malah jadi bahan bakar semangatku. Setiap malam aku berdoa, memohon agar aku diberi kekuatan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar kata-kata kasar itu. Aku tahu, perjalanan ini bakal berat, tapi aku yakin dengan kerja keras dan doa, aku bisa melewatinya. Setibanya di Arab Saudi, dunia baru terbuka di hadapanku. Segalanya serba berbeda dan kadang membuat aku merasa kecil dan asing. Bahasa yang sulit dimengerti, budaya yang jauh berbeda, dan aturan yang ketat membuat aku harus benar-benar menyesuaikan diri. Namun aku tidak ingin menyerah. Aku mulai bekerja dengan tekun, melakukan semua tugas dengan hati-hati dan sepenuh hati. Meski rindu kampung halaman dan pacarku selalu menyiksa hati, aku tahu aku harus bertahan demi masa depan yang lebih baik. Aku berteman dengan sesama TKW dari berbagai daerah, saling menguatkan dan berbagi cerita. Dari sini aku mulai belajar banyak hal, termasuk cara berbisnis kecil-kecilan yang aku jalankan di sela waktu kerja. Aku sadar, inilah saatnya aku membangun masa depan yang dulu hanya bisa aku impikan.
Awal-awal bekerja di Arab Saudi benar-benar tidak mudah. Aku harus bangun pagi buta, mengurus rumah majikan dengan telaten, memasak, membersihkan, dan mengurus segala keperluan yang kadang terasa tak ada habisnya. Bahasa Arab yang kupelajari di pelatihan ternyata berbeda dengan bahasa sehari-hari yang dipakai di sini. Aku sering bingung, merasa seperti orang asing yang kesulitan berkomunikasi. Kadang aku merasa sepi dan rindu sekali sama kampung halaman, keluarga, dan pacarku. Tapi aku nggak boleh larut dalam kesedihan. Aku ingat tujuan besar yang membuatku datang ke sini. Jadi aku berusaha keras menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Aku juga mulai belajar dari teman-teman TKW lain yang sudah lebih lama di sini. Mereka mengajarkan aku tips-tips agar bisa bertahan dan beradaptasi. Perlahan-lahan aku mulai merasa lebih kuat dan percaya diri. Selain bekerja, aku juga mulai mencari peluang untuk menambah penghasilan. Aku lihat di lingkungan tempat tinggal para ekspatriat dan orang Arab, ada banyak kebutuhan yang bisa aku manfaatkan. Dari situ, aku mulai mencoba berjualan kecil-kecilan, seperti baju, camilan khas Indonesia, dan barang-barang yang menurutku bisa menarik perhatian. Aku pakai tabunganku sedikit demi sedikit untuk beli barang dagangan. Awalnya aku takut usaha ini nggak akan berhasil dan malah membuat aku rugi. Tapi aku ingat, kalau aku nggak mulai sekarang, kapan lagi? Aku pun mulai menawarkan barang daganganku kepada teman-teman sesama TKW, para tetangga, dan beberapa pelanggan lokal yang ku kenal. Ternyata responnya cukup baik, dan itu membuat semangatku bertambah. Aku merasa usahaku mulai mendapat pijakan. Seiring berjalannya waktu, usahaku semakin berkembang. Aku mulai mengerti pola pasar di sana, barang apa yang paling laku, kapan waktu terbaik untuk berjualan, dan bagaimana cara bernegosiasi dengan pembeli. Aku juga mulai belajar sedikit demi sedikit mengenai bisnis dari mereka yang sudah sukses, seperti cara mengatur modal, menambah stok barang, hingga menjaga kualitas produk. Karena aku berani mengambil risiko dan bekerja keras, perlahan aku mulai mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Aku merasa bangga dengan apa yang sudah kulakukan. Apalagi bisa menabung dari hasil usahaku sendiri. Tapi aku tetap rendah hati dan selalu ingat kalau semua ini masih awal dari perjalanan panjangku. Tidak hanya berhenti pada jualan kecil-kecilan, aku berani mengambil langkah besar dengan membuka sebuah toko kecil di daerah tempat aku bekerja. Aku meminjam sedikit modal dari teman yang sudah percaya dengan kemampuanku. Awalnya aku takut, tapi aku ingin memberi ruang lebih besar buat usahaku berkembang. Aku berusaha keras mengatur toko itu dengan baik. Mulai dari memilih lokasi strategis, membeli barang yang berkualitas, hingga menjaga pelayanan agar pelanggan puas. Aku juga merekrut beberapa teman TKW yang ingin membantu dan mendapatkan penghasilan tambahan. Toko kecil ini mulai ramai dan jadi tempat favorit bagi para ekspatriat dan orang lokal untuk mencari barang-barang Indonesia yang selama ini sulit mereka temukan. Aku merasa bahagia dan terharu melihat usahaku berkembang sedemikian rupa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, usaha kecilku berubah menjadi usaha yang cukup besar. Aku berhasil membuka beberapa cabang toko di wilayah berbeda di kota tempat aku bekerja. Keberhasilanku ini membuatku semakin percaya diri dan yakin akan masa depan yang cerah. Aku bahkan mulai memikirkan bagaimana caranya membawa keberhasilan ini ke kampung halaman. Meski rindu pada keluarga dan pacar selalu membara, aku tahu aku harus fokus dan terus bekerja keras. Aku ingin suatu saat nanti pulang bukan sebagai wanita yang dulu diremehkan dan dihina, tapi sebagai sosok yang sukses dan bisa membanggakan. Aku ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan keberanian, siapapun bisa mengubah nasibnya. Aku yakin, ini baru awal dari cerita suksesku. Seiring usahaku mulai menunjukkan hasil, aku jadi semakin percaya diri untuk terus mengembangkan bisnis yang kujalankan. Dari keuntungan yang aku dapat, aku nggak langsung boros atau bersenang-senang. Aku gunakan setiap rupiah dengan bijak untuk menambah stok barang dan memperbaiki tampilan tokoku supaya semakin menarik pelanggan. Aku juga mulai mempelajari strategi pemasaran sederhana, seperti memberi diskon kecil-kecilan saat hari-hari tertentu atau memberikan bonus untuk pelanggan setia. Kadang aku juga ikut acara komunitas orang Indonesia di sana, memperkenalkan produkku sekaligus memperluas jaringan pertemanan. Semua ini aku lakukan dengan penuh semangat, karena aku tahu, kesuksesan itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal bagaimana aku bisa terus bertahan dan berkembang. Tak hanya fokus pada bisnis, aku juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri secara emosional. Tinggal jauh dari keluarga dan pacarku memang tidak mudah. Ada kalanya rindu menyakitkan datang.
Apalagi saat ada momen-momen penting yang aku lewatkan, seperti ulang tahun orang tua atau hari-hari spesial di kampung halaman. Tapi aku belajar untuk mengalihkan rasa rindu itu menjadi motivasi agar aku bisa cepat-cepat pulang dengan membawa cerita sukses dan kebanggaan. Aku sering menulis surat panjang dan mengirim pesan video kepada keluarga dan pacarku, menceritakan perjuangan dan perkembangan yang aku jalani di negeri orang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku nggak menyerah. Aku masih berjuang demi masa depan kami bersama. Dalam perjalanan usahaku, aku bertemu banyak orang hebat yang memberiku inspirasi. Ada sesama TKW yang dulu juga dihina dan diremehkan, tapi kini sukses memiliki usaha sendiri. Ada pula pengusaha lokal yang dengan ramah membagikan ilmunya tentang cara mengelola bisnis dengan baik. Dari mereka, aku belajar banyak tentang pentingnya disiplin, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan. Aku juga mulai membuka kesempatan kerja bagi beberapa teman yang mengalami kesulitan ekonomi, supaya mereka juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan tidak merasa sendirian. Aku merasa senang dan bangga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Apalagi sesama perempuan yang berjuang jauh dari kampung halaman. Lambat laun, usahaku tidak hanya berhenti pada bisnis toko. Aku mulai merambah ke bidang lain, seperti membuka jasa catering makanan khas Indonesia untuk komunitas ekspatriat dan acara-acara resmi. Peluang ini aku dapatkan karena banyak yang sudah mengenal dan mempercayai kualitas produk serta pelayanan dari tokoku. Aku juga mencoba belajar dari berbagai sumber, seperti internet dan pelatihan singkat yang diadakan komunitas TKW, agar bisa mengembangkan usaha secara profesional. Semua langkah ini aku jalani dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi aku yakin dengan tekad dan usaha, aku bisa melewati segala rintangan. Setelah semua kerja keras dan perjuangan yang panjang, aku akhirnya merasa saatnya pulang ke kampung halaman. Aku ingin menunjukkan kepada ibu pacarku dan semua orang di kampung bahwa aku bukan lagi gadis yang dulu diremehkan dan dihina. Aku pulang bukan dengan tangan hampa, tapi dengan cerita sukses dan kebanggaan. Aku pulang sebagai perempuan yang mandiri, yang mampu mengubah hidupnya lewat kerja keras dan keberanian. Setibanya di kampung, aku disambut dengan decak kagum dan rasa hormat. Banyak yang tak menyangka aku bisa berubah dan menjadi sosok yang berhasil. Kini, aku bukan hanya orang kaya, tapi juga inspirasi bagi banyak orang di sekitarku. Aku membuktikan bahwa hinaan dan penolakan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah perjuangan hebat. Pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun bekerja keras di Arab Saudi adalah momen yang paling berkesan dalam hidupku. Aku tiba dengan hati berdebar dan penuh harapan. Semua orang di kampung, termasuk ibu pacarku yang dulu menghinaku, sekarang memandangku dengan mata yang berbeda. Mereka melihat seorang wanita yang telah melewati perjuangan panjang dan akhirnya berhasil mengubah nasibnya. Aku disambut dengan pelukan hangat dari keluarga dan teman-teman lama, dan rasanya seperti mimpi menjadi nyata. Aku bawa oleh-oleh dari usahaku, bukan hanya barang mewah, tapi juga kisah inspiratif tentang kerja keras, kegigihan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Ibu pacarku, yang dulu menolak dengan kasar, kini tak bisa menyembunyikan rasa hormatnya. Dia bahkan meminta maaf atas sikapnya dulu, dan aku menerimanya dengan lapang dada. Semua itu membuatku sadar bahwa kadang perjalanan hidup memang penuh liku, tapi kalau kita terus berusaha, pintu keberhasilan pasti terbuka. Setelah pulang, aku tak hanya berhenti di situ. Aku ingin memberikan lebih banyak manfaat untuk kampung halaman. Dengan modal yang aku kumpulkan, aku mulai membuka usaha baru di kampung, membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang membutuhkan. Aku merasa bahagia bisa memberi kesempatan bagi mereka yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. Aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial dan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda dan perempuan di desa, supaya mereka juga bisa belajar mandiri dan punya mimpi besar seperti aku dulu. Aku percaya, keberhasilan sejati bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana kita bisa berbagi dan membawa perubahan positif bagi orang lain. Setiap hari aku bangun dengan semangat baru, karena aku tahu aku sudah berjalan di jalan yang benar. Tentang hubungan dengan pacarku, semuanya berubah menjadi lebih baik setelah aku kembali. Kami yang sempat terpisah oleh jarak dan waktu, kini bisa menjalani hari-hari bersama dengan penuh cinta dan pengertian. Aku buktikan bahwa aku bukan hanya sekadar wanita biasa yang mudah menyerah. Aku adalah sosok yang kuat, mandiri, dan pantang mundur. Kami pun mulai merencanakan masa depan bersama, membangun rumah impian, dan membangun keluarga yang harmonis.
Meski perjalanan kami tidak mulus, tapi setiap rintangan justru menguatkan cinta kami. Aku tahu, cinta sejati memang diuji oleh waktu dan kesulitan. Dan aku bersyukur kami mampu melewati semuanya dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari betapa pentingnya sebuah keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Hinaan yang dulu aku terima bukan menjadi alasan untuk menyerah, tapi justru menjadi titik balik yang membuatku bangkit dan berjuang lebih keras. Aku berharap kisahku ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasa terpuruk atau diremehkan. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan berusaha, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi jalan besar menuju kesuksesan di masa depan. Aku ingin mereka tahu bahwa kita semua punya potensi luar biasa untuk mengubah hidup, asalkan kita berani mencoba dan tidak mudah putus asa. Dan akhirnya, aku ingin mengajak kalian semua yang membaca ceritaku ini untuk terus berjuang dan percaya pada diri sendiri. Jangan biarkan hinaan dan kata-kata negatif menghalangi langkah kalian. Ingatlah, setiap orang punya kesempatan untuk meraih mimpi dan sukses, asal kita mau berusaha dan tidak menyerah. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa memotivasi dan menguatkanmu. Terima kasih sudah membaca. Semoga cerita ini membawa semangat baru untukmu menjalani hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.